Where you going? Halo Sobat Pulang Kerja, kali ini kita kedatangan tamu Mbak Jona. Kita akan ngobrol tentang pekerjaan dan tentang Malang ya terutama ya. Lah ini aku mau nyebutnya sendiri tuh bingung karena lihat portofolio beliau ini musisi ya, sudah mengeluarkan beberapa single, filmmaker, kemarin film ya di promo ya. Ngikut aja sih itu. Dan juga pembicara sekaligus konten kreator. Nah, aku mau tanya dari keempat elemen itu Mbak. Yang paling kuat api. Empat profesi ini sebenarnya Mbak itu apa Mbak Jona ini? Bisa disebutnya seperti apa? Tak ceritain salah satu aja ya, biar panjang. Kalau dari yang Mas bilang musisi, aku nulis beberapa single dan aku nyanyikan sendiri. Kemudian kalau filmmaker itu enggak ya, karena aku sedang belajar untuk terjun di pra dan pas produksinya film gitu. Jadi film antusias kali ya. Film antusias gitu ya. Okay. Dan berkaitan dengan film ini, sekarang aku itu sedang membuat sebuah kelas acting untuk film bersama Pak Leo Tanimaju. Kalau Mas tahu ya. Dia salah satu aktornya Malang gitu kan. Jadi kita bikin sekolah acting for film di MCC kayak gitu. Oke. Itu apa lagi ya? Konten kreator dan terakhir. Konten kreator. Kalau konten kreator sih sebenarnya berawal dari hobi ngonten-ngonten sendiri. Kalau misalnya aku lagi ngopi, itu tak kontenin sendiri gitu. Terus lama-lama ada beberapa brand punyaan temen yang minta tolong untuk dibantu review kayak gitu. Dan sekarang lagi membersamai N Creators. N Creators ini komunitas, akademi, dan agensi content creator yang aku bikin bersama Malang Creative Fusion. Oke Mbak, sebelum ke N Creator, lah content creator ini Mbak perjalanannya sampai membuat komunitas, itu apakah sudah katam content creator atau langsung ngejam bikin komunitas? Seperti apa? Udah satu lagi. Iya. Terus Mbak ini disebut apa? Gimana ya? Tapi nyebutnya aku sendiri juga bingung gitu ya. Mbak-mbak gitu aja. Iya, mbak-mbak konten kreator dan boleh. Mbak kreator gitu aja. Oke. Jadi untuk perjalanannya sendiri ini agak complicated gitu ya. Cuman bersyukur sekali melewati histori yang cukup menarik gitu. Jadi awalnya dulu sekitar 2021, aku bilang kan tadi suka bikin konten-konten iseng gitu kan, pas ketika ngopi, ketika kuliner. Terus ada yang nge-DM nih Mas, ngajak bergabung di sebuah komunitas influencer. Namanya inisial atau? Kita skip namanya ya. Jadi di DM. Alasannya adalah karena melihat kontenku, karena aku katanya suka ngonten. Yang kedua followersku lebih dari 1.000. Nah itu kan agak heran nih. Aku bilang, emangnya pantas ya aku disebut influencer gitu loh. Karena setauku influencer ini adalah orang-orang yang berpengaruh. Contohnya artis. Terus ada teman-teman entertainer yang ada di Kota Malang ya, kita nyebutnya di Kota Malang. Musisi iya, MC iya, terus mungkin stand up komedian, terus lagi pejabat itu kan juga termasuk influencer gitu kan. Dia nge-influence. Nah, Mbak ini siapa? Nah makanya itu, terus gak apa-apa Kak, gabung aja gitu. Oke, akhirnya aku gabung lah. Dimasukin ke sebuah grup WA yang isinya 100 lebih lah. Itu influencer semua? Nah harapanku adalah aku ketemu dong harusnya sama teman-temanku kayak misalnya contohnya influencer Malang ini ada Mas Oneng, ada Ruli, ada Renata, Raisya Pandu dan lain-lain. Juice itu kan. Ketika aku masuk tak lihat ini aku nggak ada yang kenal Mas. Aku sebelumnya pernah kerja di entertain di tahun 2013 sampai 2016. Dan nggak ada yang kenal sama sekali. Nggak ada yang kenal sama sekali. Satu-satu pun? Sama sekali nggak ada. Yang kontak sampean simpen nggak ada? Nggak ada. Nggak ada gitu loh. Akhirnya tak scrolling kan. Iki sopo ae yo. Kok gak ada yang kenal. Akhirnya tak pantau. Nah ternyata di dalam grup ini itu sering di-share pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa apply
sebagai influencer. Wih, keren. Nah, ternyata influencer yang dimaksud ini adalah content creator, Mas. Oh, Gitu. oke. Bukan influencer yang tak pikir, gitu loh. Terus ketika agensi ya? apa? Agensi. Iya, jadinya lebih ke agensi gitu. Kalau community-nya kurang juga karena interaksinya juga kurang gitu. Akhirnya? Kita lihat, aku apply nggak pernah lolos gitu kan. Mungkin karena karena videoku ini jelek atau gimana. Terus tak lihat yang lolos-lolos ini, aku penasaran dong sama satu orang gitu ya, cowok dia nih Mas. Dia ini yang tiap pagi tuh selalu ngepap, lagi ngopi, misalnya kopi kayak gini. Ya namanya juga rezeki gitu kan. Rezeki apa maksudnya? Oh dia di endorse nih di warung kopi. Wih, keren. Sak gorengane gitu. Sak rokoke gitu kan ya. Nggak umum ya? Nggak umum sekali. Terus aku kan penasaran dong. Gimana sih Mas caranya kamu itu bisa dapat banyak followers waktu itu kalau nggak salah 40.000 mungkin kalau nggak salah. Keren banget gitu kan. Ya namanya juga rezeki Mbak gitu. Oh. Rezeki ini mak biuk mau potong polo kan gitu ya. Padahal sampean nggak pernah dengar sebelumnya. Harusnya kan 40.000 udah pernah dengar ya? Iya, lek di Malang-Malang aja kan ya siapa? Ya denger lah. Wong waktu itu aja Ruli ya, waktu tahun itu dia belum sampai 10.000 loh followernya. Iya. Gitu loh. Kita udah tahu lah ya. Apalagi 40.000 harusnya tahu kan? Harusnya tahu. Terus aku tuh sering Mbak dikira itu beli. Dia bilang gitu si mas-mas ini tadi. Oh jadi kamu nggak beli? Nggak beli. Oke. Aku cuma berpikir, oke, nggak beli. Aku nggak sampai ngecek siapa aja followersnya itu nggak. Oh. Terus belum kepikiran. Terus dia tuh sering banget lolos di grup itu ya? Di job brand-brand ini. Brandnya apa aja sih Mbak? Gak boleh sebut dong. Sakno brandnya. Brand besar ya? Kayak brand besar ya pokoknya ya, itu ditit ya nanti. Ditit aja ya. Dia lolos loh. Sumpah. Iya lolos deh. Ya sorry tuh saya ketika kamu adalah seorang public figure, at least jika lookmu itu kurang, paling enggak kan attitude-nya bagus, atau paling enggak dia melakukan sebuah hal viral, hal viral yang sehingga brand ini tertarik gitu. Ini enggak terjadi dan dia kepilih. Wow. Terus penasaran dong aku lihat konten-kontennya dia. Ternyata itu dengan followers segitu tadi, view-nya itu 50 biji. Terus ada yang 100 biji. Kebayang. Kan aneh gitu kan Mas? Kayak orang biasa ya. Dan like-nya itu ratusan. Wow, kok aneh? Ya menurut Anda? Kan gitu ada tanda tanya. Nah akhirnya dari situ aku mikir, followers banyak, like banyak, view-nya kok sedikit. Oh berarti bisa dibeli. Dan itu pemikiran Mbak sendiri? Pemikiranku. Terus setelah itu di grup ini ternyata ada transaksi jual beli itu. Maksudnya ya apa itu? Transaksi jual beli, like, comment, view. Oh ada yang share gitu? Ada yang share. Nah akhirnya aku juga cari dong di Shopee. Ada Mas ternyata. Dan akhirnya aku melakukan itu. Beli followers. Wow. Beli karena followersnya banyak kok view-nya dikit, beli view. Wow, terus? Habis beli view, kok like-nya dikit, beli like. Habis beli like, kok gak ada yang komen, beli komen. Nah, kan tauku cuma itu aja. Setelah itu, aku juga nge-share dong. Guys, aku habis beli di sini. Ini lo tak kasih kontaknya. Dengan polosnya itu. Dengan polosnya, tak kasih kontaknya gitu. Di grup influencer. Abis gitu Mas, ada yang nawarin. Mbak, kalau mau beli save and share, bisa di aku. Wow. Aku nih, oke. Bisa beli juga? Beli. Nyoba 1 kali. Ini bukan lebih ke beli sih Mas, lebih ke dia mengerjakan pekerjaan yang harus dilakukan. Kayak misal gini, ada kan namanya support. Jadi support ini ketika aku nge-save dan nge-share punyamu, kamu harus nge-save dan nge-share punyaku. Oh ya kayak zaman dulu kalau nge-retweet harus balas retweet, ya, like harus balas like. Oke. Ini kan hubungannya tapi sama pekerjaan ya, gitu. Terus lama-lama ini, kok aku halu ya? Maksudnya halu? Ya kan aku nipu brand kalau kayak gitu. Waktu itu dapat job nggak?
Ada, tapi nggak dari sini, nggak dari sini. Cuma dari luar, yang kayak nge-DM, bisa nggak nge-review ini gitu. Akhirnya aku melakukan itu terus. Tapi beli ya? Beli. Jadi, wah followers gue akeh. Cek ketok apik, berarti viewku, komenku, like-ku, share-ku harus banyak juga dong. Setiap upload beli? Setiap itu beli. Berapa mbak kira-kira? Sekitar berapa satu kali upload waktu itu? Paling kalau budget untuk kehaluan itu sekitar 50-100 ribu. Itu sudah include semua? Sudah include semua. Dan kayaknya sekarang lebih murah lagi. Wih. Di brandnya nanti dibayar berapa? Cuma 100 ribu ngeluarin? Loh, bahkan nggak dibayar mas. Bahkan barter pun, tapi supaya kita terlihat wow, itu beli. Nggak ngomong kita ya, waktu itu aku. Di ekosistemnya influencer waktu itu juga gitu nggak? Mereka rata-rata melakukan itu. Wih. Ada yang enggak, ada yang benar-benar memang pure. Dia nggak pernah ngambil job juga, cuma isinya memantau. Tapi mbak melakukan hal itu? Aku melakukan itu. Wow. Akhirnya sampai suatu hari aku berpikir, kok aneh ya gitu kan. Ini kan sama aja ketika kita melakukan sebuah pekerjaan terus kita itu nipu brand. Jangankan nipu brand ya, kita kan nipu diri sendiri sih. Iya. Ya itu halu Ci. Gak ada yang kena. Iya, halu gitu loh. Dan kayak komen gitu rata-rata itu orang luar. Tapi bahasanya bahasa Indonesia. Pernah ngecek? Tak cek mas. Ya apa? Kayak itu keren banget kak. Tapi wongnya Vrindavan. Orang India. Postingannya 0. Postingannya 0, ya bahkan ada yang nge-DM postingannya itu 5 mungkin supaya terlihat real gitu. Tapi ya fotonya, namanya itu India. Bahkan ada yang Uzbek, sing bahasa kita nggak bisa paham penulisannya. Tapi dia itu nulisnya bahasa Indonesia. Itu masuk di Instagram sampean? Masuk di Instagram. Ya karena memang beli kan. Berapa bulan waktu itu berjalan seperti itu mbak? Gak lama mas untungnya. Untungnya gak lama? Untungnya gak lama. Karena semakin hari kok semakin halu gitu kan ya. Ya wes, terus aku dan beberapa orang yang menyadari itu akhirnya keluar membuat sebuah pergerakan. Apa itu pergerakan apa itu? Komunitas sih. Aku gak sebut nama ya. Sebuah komunitas. Waktu itu bikin komunitas tahun 2000 berapa itu? 2002 atau 23 ya. 22-23 lah ya. Iya. Awal-awal gitu. Terus? Bikin terus apa ya? Aku kok isi ya kata cerita. Ya ada beberapa miscommunication yang nggak bisa tak jelaskan gitu ya. Sebenarnya komunitas ini bagus karena mereka sudah menerapkan sistem scale up. Jadi content creator ini harus belajar terus supaya upgrade kualitas videonya. Ya? Iya, cek enggak halu gitu loh maksudku itu. Sudah berjalan dan sampai sekarang masih ada komunitasnya dan aku juga support komunitas itu juga. Karena ya wis anggap aja sudah bersama-sama mereka melahirkan sebuah komunitas ini kan gitu. Tetap support juga. Sampai akhirnya aku ada sebuah miscommunication yang aku nggak bisa mentoleransi, akhirnya aku mundur dari kepengurusan dan dari member gitu. Terus kemudian aku founder tapi mundur. Iya, sebenarnya aku bisa, misalnya tega gitu, aku yang mengeluarkan oknum ini itu bisa. Cuman, ya udahlah, aku aja yang mundur kayak gitu. Terlepas dari apapun masalahnya gitu ya. Semoga dia menyadari aja kan gitu. Tapi kayaknya sampai sekarang nggak sadar-sadar. Itu akhirnya aku hiatus dari komunitas-komunitas ini tadi. Aku bantu temanku bikin sebuah klinik kesehatan juga. Terus di situ, jadi aku tetap konten mas. Konten tapi nggak bayar lagi. Gini maksudku, aku di tengah-tengah hiatus untuk menjadi seorang content creator yang dibayar tadi, aku tuh tetap konten, bantuin temanku yang bikin klinik ini tadi. Aku bikin konten buat promosinya kan gitu. Nah setelah itu aku ditawari masuk di Malang Creative Fusion. Karena memang mereka taunya aku tadi itu influencer itu tadi gitu kan. Akhirnya aku dimasukin buat bantu handle di subsektor periklanan, subsektor ekonomi kreatif gitu kan. Aku barusan ini
Sudah 1 tahun. 1 tahun, udah 3 ya. Terus juga kita lagi prepare untuk Festival Boys yang ke-8. Nah di situ aku karena bidangnya tadi content creator, aku open call untuk teman-teman influencer dan content creator yang mau terlibat di Festival Boys ke-8 dan grand launchingnya MCC. Grand launchingnya MCC. MCC itu launching apa? Udah launching kan? Sudah launching Agustus atau September tahun lalu. Jadi ini wis 1 tahun gitu. Oh, jadi berawal dari ditipu, sekarang ke MCR. Ditipu, menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Tapi masih ada nggak sih Mbak di Masih. Di Malang yang seperti itu? Masih hidup. Masih hidup. Dan dengan ekosistem yang halus seperti itu? Masih. Oh, masih ada. Masih ada. Banyak orang yang seperti itu. Kita kan selalu berkaca kepada frontline sebuah komunitas gitu ya. Kalau frontline-nya seperti itu, pasti isinya seperti itu kan kita kan pasti mikirnya gitu. Masih ada nggak brand yang yang masih make mereka? Masih. Hah? Iya. Bagaimana sih mereka kok percaya? Nah, jadi gini, kalau di sistem KOL management ya kalau kita bilang. KOL itu apa? KOL Key Opinion Leader. KOL management ini mereka itu ada beberapa cara untuk menentukan KOL mana sih yang akan kita pakai. Ada yang pakai sistem engagement rate. Jadi engagement rate ini bisa dihitung dari beberapa postingan terakhir, itu dikonversikan dengan jumlah followers, jumlah view, jumlah komen dan likes-nya. Kalau engagement rate-nya tinggi, mereka akan ambil. Biasanya seperti itu. Itu di screenshot aja ya di Instagram ya? Enggak, mereka bisa ngecek. Oh, bisa ngecek. Ada aplikasinya. Oke. Nah, kenapa kok semakin memacu kehaluan dengan sistem ini? Karena mereka pasti akan masuk banyak komen, masuk banyak like dan lain-lain ke dalam konten-konten terakhir ini. Ya Allah. Paham ya? Iya. Jadi gak ngurus. Ini pakai cara pertama ini KOL spesialis ya istilahnya. Itu mereka nggak ngurus iki real apa enggak, komennya. Pokoknya ada datanya ya? Pokoknya ada datanya. Dan memang itu terbaca di algoritma bahwa ini jumlah like komennya sekian. Bukan yang asli sekian, yang palsu sekian. Nah itu cara pertama. Itu menurutku yang bikin halu. Makanya kalau di End Creators ada job yang kayak gitu nggak aku ambil. Oh, yang sekarang yang sehat seperti apa? Sekarang ini udah banyak KOL spesialis yang mereka itu benar-benar melihat followersnya itu dicek asli nggak, terus kualitas kontennya, terus komennya itu gimana, apakah komen ini syukur aja, kayak keren banget kak, wah rekomen nih, kan ada yang kayak gitu kan. Nah biasanya yang komen-komen kayak gitu ini ikut grup support, yang kayak aku jelasin tadi. Oh, oke. Terus like-nya juga dicek. Misalnya like 1000, mereka tuh ngecek. Ketika harus namanya aneh, namanya India banget gitu misal, oh ya wis, ini berarti fake. Itu bisa dimasukkan ke dalam mungkin bahkan masuk ke blacklist. Gitu. Ada mbak yang sementara ada yang di blacklist? Ada mas. Banyak ya. Banyak. Dan termasuk di komunitas itu banyak ya. Ya ada. Aku gak bilang banyak ya. Tapi ada. Oke. Oh ada. Mbak, tadi kan ngomong-ngomong soal blacklist. Tapi ekosistem influencer halu ini masih ada. Menurut Mbak, kenapa sih kok masih ada influencer di Malang ini ya, yang seperti itu dan tetap masih eksis itu kenapa Mbak? Karena sudah kadung. Dia udah terlanjur, dia udah membangun brand image-nya kan seperti itu. Dia mungkin apa ya? Kalau sesama content creator mungkin tahu dia seperti ini. Tapi kan kalau orang awam kan nggak tahu. Iya. Taunya kan, wah followersnya wakeh, fotonya bagus-bagus, likes-nya, komennya tuh banyak, misalnya seperti itu. Ya dia akan bertahan dengan brand image-nya yang seperti itu karena dia mengejar popularitas. Wow. Dan lagi, kenapa dia terus mengejar hal itu? Karena dia nggak punya personal branding yang jelas. Siapa dia sebenarnya? Kalau setahu saya ya, koreksi kalau salah. Konten kreator yang di Malang ini yang saya tahu lah, beberapa saya analisa, itu biasanya itu kontennya itu konsisten. Kayak kuliner toh, dan punya ciri khas masing-masing. Ada yang pakai pantun, misalnya kan kayak pantun sepak bola itu kan ada yang pakai kayak ya kayak gitulah. Ada lah sesuatu pokoknya yang jadi brand smart mereka. Nah
Kalau yang ini Mbak, apakah asal-asalan atau gimana? Kalau kita ngomongin konten yang random, sebenarnya kontenku itu sangat random. Awalnya dulu tak ambil semua mas, semua apa ya, misalnya ada job review, makanan, fashion, konser, terus kesehatan, kecantikan, tak ambil semua gitu. Karena waktu itu memang kayak ngejar, aku biar banyak konten, biar dikira orang, hari ini nganu sembarang-barang di review berarti brand percaya sama dia kan kayak gitu. Terus lama-lama karena passionku sebenarnya itu ngonten atau ngambil footage konser karena kan basicku musisi nih. Iya. Itu aku lebih tak utamakan tuh konten-konten yang jurnalis kayak gitu. Oke. Nah, sampai sekarang pun itu kadang masih ada, Mas lihat di Instagram kan ada kecelakaan, ada apa, itu random banget gitu loh. Ya saking randomnya. Kemarin. Iya, ada yang itu kayak gitu. Terus aku selalu bilang ke teman-teman di NC ya, aku sebutnya N Creators itu, kalian personal branding itu harus jelas. Jelas nih bukan berarti kontenmu itu harus A terus, itu bukan, tapi dirimu itu siapa. Kayak gitu lah. Aku seenak mas, aku musisi. Jadi aku mau konten musik, itu ya iso. Katanya konten konser itu ya iso. Bahkan kalau mau disambungin ke literasi atau puisi dan lain-lain itu masih bisa gitu di kepenulisan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya gak punya basic yang jelas, itu susah bertahannya gitu loh. Ini buat brand-brand Mbak biar tahu, ya kan? Itu cirinya seperti apa sih Mbak influencer yang halus seperti itu biar nggak ketipu gitu? Jadi gini, yang pertama paling bisa ditandai itu adalah di followersnya. Nanti bisa dicek gitu, apakah ini real atau tidak. Terus yang kedua, isi Instagramnya atau TikToknya itu jualan terus. Tidak ada konten personalnya. Iya, konten pribadi. Iya, itu menurutku itu sudah fix gitu ya. Kecuali kalau foodies, teman-teman foodies atau yang biasa ngonten F&B, itu mereka memang dasarnya kontennya sudah makanan. Makanya dia dimintain tolong sama brand untuk mereview itu. Tapi kalau semisalnya mereka harus menampilkan sisi personal kayak misal keluarga atau keseharian yang lain, itu memang bisa menurunkan algoritmanya itu bisa menurun sih kayak gitu. Jadi mereka harus konsisten. Ya wes, itu jualan nggak jualan, kontennya itu memang makanan. Aku kayak pernah lihat di Instagram itu kayak dia juga nge-review servis sepeda motor, tiba-tiba kuliner, tiba-tiba ini, dan itu kayak konten berbayar semua, apa kayak gitu Mbak? Ya tadi yang tak bilang di awal, aku dulu juga tak ambil semua gitu mas. Boh berbayar, boh enggak, akeh enggak mas, karena yang nguber cek kontenku banyak. Ya menarik and creator, tapi tak simpen buat nanti ya, buat terakhir biar Mbak, menurut Mbak perputaran uang sebagai influencer di Malang itu menjanjikan apa seperti apa sih Mbak sekarang ini? Sebenarnya itu sangat menjanjikan mas, sangat menjanjikan. Jadi teman-teman juga sudah banyak yang nge-DM langsung tanpa lewat agensi dan komunitas maksudku. Mereka sudah banyak yang DM. Terus bahkan teman-teman yang nggak ikut agensi ataupun komunitas itu lebih enak lagi sebenarnya. Mereka bisa ngeluarin red card seenaknya udele gitu. Karena juga effort mereka sendiri kan gitu kan. Terus lagi biasanya brand itu minta agensi karena mereka bisa paketan. Lebih hemat. Lebih banyak ya pilihan. Iya, pilihannya juga lebih banyak. Terus mereka juga lebih hemat juga kan seperti itu. Jadi kalau untuk potensi di perputaran ekonominya buat teman-teman content creator itu sebenarnya sangat-sangat menjanjikan. Asalkan tadi ya bangunlah personal branding yang tepat gitu. Kalau di Malang ini biasanya influencer itu apakah kebanyakan kuliner atau seperti apa sih Mbak? Kemarin siapa yang bilang ya, aku agak lupa sih. Sekitar 60% itu memang fokus di foodies. Kenapa Mbak? Mungkin kira-kira Mbak sebagai... Karena kalau di foodies itu mereka bisa nyobain banyak hal, setiap ada tempat baru mereka pasti dapat hire kan gitu. Jadi mereka
suka berpindah-pindah tempat dengan ya wes hobi mereka gitu loh Mas. Kalau Ya, jujur li aku enggak. Jujur li. Jujur li aku bukan yang bisa menikmati makanan gitu loh. Jadi khawatirku ketika aku sudah tidak interest di situ terus tak paksakan. Gak iso Mas. Kayak Tapi gitu. Mbak kan berangkatnya dari kafe. Ya, dulu aku berangkat dari kafe-kafe itu aku nggak di depan kamera. Oh. Temanku tak jadiin talent. Karena aku nggak suka. I see. Nah, setelah seiring berjalannya waktu, akhirnya brand ini minta mukaku, Mas. Oh. Loh, kamu ngonten di akunmu tapi kok nggak mukamu kayak gitu. Jadi mungkin lebih enak Mbak ya kalau foodies ya di Malang ini, dan kulinernya banyak kan. Kuliner kan di Malang kan, apalagi sekarang kan kayaknya setiap hari muncul brand baru kayak gitu ya. Itu memang lebih gampang sih. Cuman memang awal untuk ketika kamu ingin menjadi seorang foodies atau food vlogger, memang personanya itu harus dikuatin. Baru brand akan lihat gitu. Kayak contohnya kemarin tuh yang sempat ngajarin teman-teman di N-Creators itu ada Mas Oci Naka Malang itu. Ya dia memang mulainya dari nol sampai kontennya itu sangat bagus sekali dan dia punya ciri khas. Jadi dia itu pas scene makan, wih itu ya caranya udah enak-enak no Mas. Dan ancanya ketika kita lihat kayak enak gitu loh. Lah aku nggak bisa yang seperti itu gitu. Itu anunya brandnya dia ya, brand persona dia. Iya, personanya dia tuh makan itu pasti kan banyak telep gitu kan. Dan dia kan lucu gemoy ngono kan ya. Kacamata Yang kacamata itu. Nah, itu salah satu tahu. gurunya teman-teman N-Creators itu. Dan dia itu loman banget sama ilmu gitu loh. Ada juga teman-teman itu yang susah ngajarin. No alasannya gitu. Nah, tapi kalau Mas Oji ini salah satu tipe yang dia ini mau share ilmunya kayak gitu. Ada lagi nggak Mbak konten creator lain yang share ilmu di N-Creator? Banyak sih. Ini Wiki Etika. Oh, yang paling viral. Yang Halurek. Mbak Halurek itu. Dia tuh awalnya tak ajak ngopi Mas. Terus dia bilang, ada perlu apa gitu. Iya Mbak, aku mau bahas tentang content creator gitu. Kayak wedi Mas. Mungkin apa dikira aku cowok mungkin ya. Jadi tak jelasin, Mbak, aku Jona dari ini. Terus oh iya nanti mau bahas apa? Kok kayak ketus ngono deh. Terus oh ya wis lah, aku ya maklum itu kan kayak apa ya? Temboknya dia lah. Iyalah, untuk membatasi cek orang nggak terlalu dekat juga gitu kan ya. Akhirnya kita ngopi dan ya Allah humble pol. Iya humble pol. Dia itu humoris sekali gitu, nggak sing kayak di pikiranku awal. Aku kan takutnya ketika aku duduk ada perlu apa gitu kan. Kayak enak gitu kan. Ternyata dia itu sangat welcome sekali dan dia mau ngajar di kelas yang harusnya sesinya itu 30 menit. Tadi 2 jam kena Mbak Wiki. Wih. Karena memang ilmu yang dia share itu banyak banget. Mulai dari perjalanannya dari nol. Terus ya alhamdulillahnya dia tidak melewati fase halu gitu ya. Jadi dia organik sekali. Walaupun mungkin beberapa orang menganggapnya ya mesti aja wong DE melakukan itu kan ngono. Ya it's okay, itu brandingnya DE. Buktinya sampai saat ini kan kalian taunya dia yang itu gitu. Tapi tetap banyak view-nya dia, tetap banyak brand-brand yang percaya sama dia juga tetap banyak. Itu juga diceritakan. Mulai perjalanan DE pakai tripod, terakhir dia punya tim 1, punya tim 2. Dan red card-nya itu juga menurutku itu tidak terlalu tinggi untuk seorang Wiki Etika gitu loh. Itu sing aku wih gila ya gitu. Ini iso dipanut gitu loh. Kalian harus ambil ilmunya. Yang pertama tentang personal brandingnya dia. Itu sangat jelas. Dia nggak mau ngambil job selain makan. Wih. Dia selalu konsisten makanan. Padahal dia kan cuantik ya. Iso aja dia ngambil kosmetik, terus alat-alat make up dan lain-lain gitu. Dia nggak mau. Nggak mau. Memang itu konsistensi ini DE sangat oke sekali buat dicontoh. Terus kemudian ya perjuangannya DE mulai nol sampai sekarang itu diceritain semua dan ya itu mengharukan sekali gitu loh. Jadi teman-teman kan kadang delok kan ya wes didelok gitu loh. Dan padahal mereka tuh nggak kenal siapa orang ini kayak gitu. Dan DE itu welcome sekali misalnya diajak sharing. Gitu. Mbak siapa? Wiki Etika. Mbak kalau boleh tanya, tadi kan bahas soal perputaran uang ya. Red card rata-rata malah di dunia konten kreator di Malang itu rata-rata berapa sih Mbak kalau brand mau itu? Kalau tergantung ya? Tergantung siapa konten kreatornya dan siapa brandnya. Kalau termahal yang setahu Mbak
Berapa Mbak? Termahal itu untuk Di kisaran berapa? 5 juta ada Mas. Oh, ada Arek-arek satu itu. kali posting ya. Keren. Itu punya tim nggak sih mereka itu? Ada yang punya, ada yang enggak. Itu masuk agensi apa enggak yang udah terkenal? Kalau yang red card-nya tinggi-tinggi itu kadang tidak, tapi dia ikut yang asosiasi se-Indonesia. Oh, ada. Aku juga ikut asosiasi itu. Keren. Jadinya aku mengaku influencer. Influencer apa konten kreator? Bedanya apa sih Mbak? Influencer sama konten kreator? Aku mau cerita ini satu hal yang cukup penting untuk diketahui masyarakat dan juga teman-teman konten kreator, bahwa tahapannya itu yang pertama itu adalah menjadi seorang konten kreator. Nah di sini kita membentuk persona, personal branding kita terbentuk dan kita harus konsisten membuat konten. Iki loh, aku sekarang pun belum bisa konsisten bikin konten. Kontenku sangat random. Ya, Nah, harusnya kecelakaan, tiba-tiba jadi pemateri. Iya. Aneh ngono loh. Ya, aku sampai mau bikin akun lagi. Terus? Terus sudah dari situ konsistensi dan personal branding jelas, kita baru bisa naik ke level KOL. KOL ya. Key Opinion Leader. Jadi Key Opinion Leader ini adalah karena Mas tadi sangat continuous membahas hal ini. Sehingga orang itu kalau mau tahu ini lihat kontennya Mas. Oke. Di situ ya kan. Nah, ketika sudah menjadi KOL panutan ya, dalam satu tema ya. Dalam satu tema menjadi panutan yang ditonton terus, baru bisa naik ke influencer. Oh, tahapannya itu. Tahapannya itu. Jadi kalau sudah jadi influencer ini, karena kontenmu itu mempengaruhi, bener-bener wes mempengaruhi wes gitu. Kayak misalnya Atta Halilintar, dia dia minum kopi ini, kamu lihat tuh itu kepingin gitu loh. Dia nggak harus yang kopi ini itu BIM-nya itu seperti ini, itu nggak perlu, itu masih di konten creator tahapannya gitu loh. Jadi wes kayak gini tuh itu orang wes kepingin dan orang tahu bahwa oh Atta Halilintar minumnya ini. Iya. Kayak gitu. Paham. Jadi sebenarnya tuh nggak segampang itu menyebut diri influencer, Mas. Tapi sekarang banyak ya. Aku juga bingung sih. Gitu. Iya kadang orang kayak, oh Mbak Jona influencer, kudu gitu loh. Mbak mau tanya, apa ya? Aku malah ada definisi konten kreator sama influencer, malah kayak tanya itu kayak istilah apa ya anaknya ya, konten kreator lah. Yang ada di N kreator itu yang membuat mereka pasti ada yang keluar ada yang masuk ya. Yang membuat mereka capek ada nggak? Ada, banyak. Jadi konten kreator capeknya apa? Oh, kalau masalah itu sih mungkin kalau gini. Jadi di N Creators ini ada 3 divisi. Ada community, akademi, dan agency. Mereka tuh antusias banget di agency karena dapat job. Iya pastilah uang. Padahal sebenarnya aku mewajibkan mereka untuk ikut akademi yang tak ada kan seminggu sekali, free. Mereka hanya membayar uang kas 10.000 per bulan dan dapat 8 kelas gratis. Dari konten kreator influencer di Malang ini. Dari konten kreator lain dan praktisi ekonomi kreatif yang ada di Malang. 10.000. Ya. Oke. Ada yang keberatan. Ada yang keberatan. Oke. Kayak gitu. Oh, jadi capek konten mungkin ya mereka. Kan ada bagian ngoprak-ngoprak, Mas. Misalnya gini, ayo ikut kelas minggu ini kayak gitu. Terus ayo bayar kas. Ayo mana kamu kok gak pernah ngejob? Teman-teman tuh walaupun tidak di N Creators banyak job di luar. Tapi ada juga yang sama sekali tidak pernah dapat job. Dan tidak pernah ikut akademi. Paham ya? Jadi kan kalau brand melihat ini kok konten ini gak wes kan gitu. Dikasih akademi ini juga nggak mau ikut gitu loh. Akhirnya anaknya sendiri nggak mau maju. Iya. Padahal kita membuatkan untuk mereka yang seperti itu, yang kontennya masih kurang standar, yang mereka nggak pernah ngonten, itu kan ya wes sangat mulia sih kalau menurutku gitu loh. Ada teman-teman dari pengurus and creators ini yang memikirkan supaya teman-temannya ini maju. Itu yang ikut itu aja. Paling 30 orang maksimal.
Sempat ada 60 orang tapi yang sebagian tuh dari luar, dari umum kayak gitu. Jadi sekolah konten kreator itu ada di Malang ya? Aku bukan bilang sekolah ya, karena kita Apa ya cuman men-share ilmu sesuai dengan apa yang kita tahu. Akademi ya? Ya wis gitulah. Anggapan sharing session gitu ya. Gitu. Dan awal memang ketika mereka mau gabung di N-Creators, itu memang ada yang mulai dari nol Mas. Bahkan baru bikin Instagram. Tapi kan memang keinginan mereka adalah menjadi seorang content creator. Sebelum jadi influencer. Nggak ada arahan ke situ aku. Lu gak ada arahan ke situ? Marekno dhisik content creator ya. aja terlalu pede untuk ke arah itu dulu gitu loh. Selesaikan dulu di tahapan content creator gitu. Mbak, kita influencer udah ya. Terus sekarang aku ingin tahu N-Creator yang tadi kita sebut. N-Creator itu apa sih sebenarnya? Jadi N-Creators ini adalah awalnya itu kumpulan. Kumpulan dari teman-teman yang menyebut dirinya itu influencer dan content creator. Oke. Yang terlibat di Festival Boys ke-8. Nah, kemudian setelah Festival Boys ke-8 ini selesai, teman-teman ada keresahan, gimana kalau kita ngumpul-ngumpul lagi, gitu kan. Aku agak trauma berkomunitas kan waktu itu, sebenarnya. Itulah. Ya, kita kumpul, ini yang tak call hanya mereka yang aktif. Karena aku akan membentuk sebuah kepengurusan. Akhirnya waktu itu sekitar 8 atau 12 orang aku lupa. Berkumpul, terus aku tanya nih, aku ada wacana seperti ini, kalian setuju nggak? Setuju lah. Wacana seperti apa? Wacana bahwa kita akan berkomuniti dan kita akan belajar bersama. Tapi ini harus berdiri sebagai sebuah usaha dan komunitas gitu. Jadi di komunitas ini nantinya akan ada akademinya, akan ada agensinya. Dan tidak lupa komunitinya ini tetap kuat seperti itu. Teman-teman setuju. Kemudian aku daftarkan badan usahanya, aku daftarin karena kan kalau agensi akan berkolaborasi dengan pemerintah, kita harus punya badan hukumnya gitu ya. Badan hukum. Terus kita sudah jalan, job pertama itu dari Pemkot. Karena Pemkot sudah mulai open mind bahwa layanan masyarakat kita itu harus terdistribusikan kepada masyarakat ini dengan cara yang kekinian gitu. Nah, akhirnya kita ngerjain salah satu project dari pemerintah ini gitu, dan alhamdulillah berhasil. Nah, dari situ teman-teman lebih semangat lagi kan, lebih semangat lagi. Akhirnya kita bikin akademinya bahwa setiap person ini harus mengajarkan apa yang dia punya untuk teman-temannya. Contohnya? Misalnya, contohnya kalau si A gitu ya, si A ini dia foodies, dia nge-shoot gambar makanan ini bagus, dia nge-share itu ke teman-teman. Caranya gini. Ya. Dan ini kita adakan 1 minggu sekali. 1 minggu sekali bagi yang haus ilmu, dia sangat rajin. Tapi bagi yang merasa nggak butuh ilmu itu, karena dia jobnya udah banyak, nggak mungkin datang. Nggak mungkin datang. Ya. Terus ini akad komunitas ya. Terus kegiatannya ngapain aja Mbak? Nah itu tadi salah satu kegiatan kita itu namanya kelasnya ini tadi kosongkan gelasmu. Karena yang ngisi materi adalah teman kita sendiri, yang kita udah tahu dia ini seperti apa. Nah makanya kita wajib ngosongin gelas. Itu setiap hari Jumat. Terus tahu lah. Ya gitu. Jadi apapun yang temanmu bilang, apapun yang temanmu ajarin, kamu harus memperhatikan dan menyerap itu. Mbok gawe mbok enggak, sementing itu tadi. Dan itu salah satu caraku untuk membentuk personal brandingnya teman-teman. Supaya dia dikenal juga sebagai pembicara. Kayak gitu. Biar nggak jadi konten creator halu. Iya betul. Dan itu nggak ada konten creator influencer halu ya di N-Creator ini. Semoga ya. Semoga. Kita nggak bisa membasmi itu dengan langsung Mas. Tapi perlahan-lahan secara konkret sudah kita lakukan. Dan konkret. Jadi komunitas ini tidak hanya untuk wadah naungan hukum yang berbadan hukum bagi konten kreator atau influencer di Malang, tapi juga untuk level up ya. Betul, scale up. Bahasanya scale up. Iya.
Nah, terus kolaborasi dengan Pemkot itu apakah cuma untuk pengiklanan atau seperti apa sih Mbak? Kalau kolaborasi seperti apa sih? Karena kita memang bidangnya di periklanan dan kita membantu membuat video promosi kreatif, ya otomatis jatuhnya jadi beriklan seperti itu. Jadi ada beberapa influencer di situ disuruh untuk membuat Konten kreator. konten kreator bukan influencer ya. Lupa definisinya beda ternyata. Iya. Konten kreator disuruh membuat program itu. Jadi gini, dari Pemkot ini ngasih briefnya seperti ini. Kamu kelola sendiri dengan bahasamu, dengan gayamu. Pokoknya ini bisa deliver ke masyarakat luas. Jadi sakarep kita mau pakai boso opo, boso walian kayak sesuai dengan diri kita masing-masing. Iya, sesuai konten dengan kreator yang dinaungi oleh kreator. Iya, betul. Kantornya di mana sih Mbak komunitas ini? Nggak ada kantornya, kita base-nya di MCC. Base-nya di MCC. Karena kita lahirnya di situ juga kan. Pasti nggak setuju kalau MCC alokasinya diberhentikan ya. Iya, gitulah, sedih sih kalau bicara. Saat ini seperti apa Mbak update-nya Mbak? Kalau update-nya sekarang fine-fine saja. Masih berkegiatan di sana? Masih berkegiatan di situ. Mau dikomersialisasikan katanya Mbak? Itu sebenarnya yang bisa menjawab itu kan manajemennya MCC. Enggak, maksudku apakah setuju ketika kreator yang berkantor di MCC itu jika dikomersialisasikan, setuju apa enggak sih? Aku sih setuju. Kenapa Mbak? Karena memang selama ini manfaat yang kita terima itu udah banyak banget. Dan kalau misal dalam 1 tahun ini kita setiap Jumat ada acara dan itu ruangannya gratis. Kadang itu kita dapat endorse dari tenan-tenan yang ada di situ. Oh, untuk konsumsi peserta. Untuk konsumsi terus, tapi kan kita kan barternya kan sama konten kayak gitu. Terus kemudian listriknya, airnya, terus kita bisa sholat di situ dengan enak gitu kan, dengan nyaman. Kita bisa misal kalau break itu bisa makan dan bahkan kita dapat pemateri free dari MCC. Kan kalau yang bekerja di situ udah pasti expert. Contohnya Pak Direkturnya gitu ya. Dia itu kan dulu adalah bapak eventnya Malang. Nah kita kan juga sering nih bikin event-event and creators ini. Kalau semisal kita bertanya sama dia sebagai pembicara, sebagai apa ya mentor gitu, itu free semua. Dan ini waktunya untuk balas budi gitu. Iya, kalau aku bilang balas budi sepertinya bukan, cuman memang sebenarnya di situ itu harus dihargai dengan mahal, Mas. Oh iya. Iya. Karena semanfaat itu, Mbak ya. Sebermanfaat itu. Fasilitasnya lengkap. Apalagi sekarang ada eskalator, nggak perlu antri di lift gitu. Kita bisa sambil jalan-jalan, lihat-lihat. Nah, yang sangat paling berharga sekali dari berkegiatan di MCC itu, aku akhirnya dapat banyak relasi, banyak brand aku ketemu di situ, yang akhirnya deal kerjaan. Berarti kita kan cuma ngopi-ngopi di situ gitu ya. Terus misal di meja sebelah ada satu temanku yang lagi ngobrol sama temennya, akhirnya dikenalin, itu loh Mbak Jona ini foundernya N Creators, agency content creator. Kalau kamu butuh, ya itu langsung deal di situ. Jadi rezekinya di MCC sebenarnya. Iya, karena mungkin kita lahir di situ dan kita juga ikut memelihara. Jadi nih, ya alhamdulillah banyak dapat dari situ sih. Jadi kalau dikomersialisasikan setuju. Setuju. Nanti berbayar sampean ke sana, Mbak? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Pokok gak mahal-mahal. Tapi dengan fasilitas yang lengkap loh. Iya, fasilitasnya sangat lengkap sekali. Berapa anak muda ya yang sudah di sana ya, sudah bukan bergantung hidup ya, apa ya namanya ya, sudah memanfaatkan lah gedung itu ya. Sayang kalau berhenti, Mbak ya. Iyalah, sangat sayang kalau itu akhirnya diubah menjadi misalnya hotel atau mall gitu kan. Tapi ada wacana itu kan ada ya. Itu kalau menurutku sih itu isu aja sih Mas. Cek mungkin ya kayak orang-orang kayak aku cek lebih semangat lagi untuk memanfaatkan MCC mungkin kayak gitu. Ya pokoknya yang terbaik aja lah untuk MCC ya. Untuk teman-teman influencer, konten kreator. Semoga yang konten kreator jadi influencer. Amin. Yang influencer nggak sombong untuk memberikan ilmunya ke konten kreator. Iya, betul sekali. Ada pesan-pesan terakhir Mbak untuk teman-teman podcast pulang kerja? Kalau untuk teman-teman pulang kerja, jika kalian ingin menjadi seorang content creator, kalau harapan dari aku pribadi adalah jadilah pemuda yang bisa turut membangun kota dengan kemampuan kalian untuk membuat konten kreatif.
yang akan dipromosikan. Jadi bantulah kotamu untuk lebih dikenal lagi di seluruh antero jagat raya. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa, Arema.